Tapi ini sekaligus kelemahan Anies. Kenapa? Karena kriteria ini, filtering yang digunakan Anies ini akan menghambat, membuat khawatir orang-orang yang selama ini main di remang-remang aturan. Orang-orang yang selama ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pejabat publik. Jadi inilah sebabnya banyak pihak dalam tanda petik yang tidak ingin Anies menjadi pemimpin di negeri ini. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan teman-teman. Hari ini Bang Kicau ingin berkicau soal kekuatan dan sekaligus juga merupakan kelemahan dari Anies Baswedan. Tapi sebelum Bang Kicau berkicau tentang hal tersebut, Bang Kicau ingin kita bicara tentang kampanye dulu. Bahwa hari ini adalah hari dimulainya kampanye yang ditandai dengan kemarin ada semacam pernyataan bersama atau deklarasi bersama untuk menghadirkan pemilu damai, pemilu yang aman, pemilu yang tidak curang. Itu dihadiri oleh ketiga pasangan calon. Hari ini Pak Anies Baswedan memulai kampanyenya di Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa kembali lagi kepada saudara-saudaraku warga Tanah Merah yang tercinta. Masih ingat tahun 2016? Masih ingat 2016? Waktu itu kami barusan terima amanat jadi calon gubernur. Sebelumnya warga Tanah Merah datang ke rumah. Ingat? Naik Kopaja apa Metro Mini tuh? Metro Mini. Waktu itu minta saya supaya menjadi calon gubernur. Betul ya? Terus saya bilang yang bisa nyalonin partai. Kalau warga Tanah Merah nggak bisa nyalonin. Betul ya? Kemudian ternyata partai mencalonkan. Dan ketika mencalonkan, tempat mana yang saya datangi pertama kali? Dan waktu itu kita semua bersepakat tempat ini sudah terlalu lama dipinggirkan. Betul? Tidak dianggap sebagai warga yang setara dengan yang lain. Betul? Alhamdulillah bersama-sama kita bikin perubahan di Tanah Merah ini. Ya, Tanah Merah satu wilayah di Jakarta Utara yang tentu berada di ibu kota, tetapi tidak tersentuh oleh statistik pemerintahan. Tidak pernah menjadi bagian dari daerah, wilayah, dan warganya mendapatkan perhatian dari negara. Baik itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Padahal lokasinya ada di ibu kota negara. Mereka adalah saudara kita yang termarginalkan. Dan Anies memulainya di Tanah Merah. Sebagaimana dulu Anies juga memulai kampanyenya waktu pilihan umum untuk gubernur DKI juga di Tanah Merah. Dan Anies juga dipinang oleh warga Tanah Merah yang datang ke kediaman Anies yang mintanya untuk menjadi gubernur. Ini adalah sebagai simbol dari tekad Anies bahwa banyak dari masyarakat kita yang belum mendapatkan apa yang disebut dengan buah kemerdekaan. Jangankan di pelosok-pelosok negeri, di ibu kota negara saja ada masyarakat yang termarginalkan. Dan selama menjadi gubernur DKI, Anies menunaikan
perintah undang-undang untuk mendistribusikan keadilan sosial. Ya, termasuk tentu saja memanusiakan warga Tanah Merah, memasukkan mereka, lahan mereka, fasilitas umum yang ada di wilayah mereka tinggal menjadi bagian dari statistik yang harus diperhitungkan dalam setiap mengambil kebijakan yang sifatnya publik. Teman-teman, Anies mendapat nomor 1 dalam kontestasi ini. Dan ada yang unik dengan nomor 1 ini. Kalau kita kembali ke proses pengambilan nomor di KPU, itu kan dimulai dengan wakil presiden mengambil nomor terlebih dahulu, dan nomor tersebut akan dijadikan sebagai nomor urut yang akan diberlakukan untuk mengambil nomor kontestasi. Dan yang mengambil nomor kontestasi itu adalah calon presiden. Nah, Pak Muhaimin itu mendapatkan nomor 8, lalu Pak Ganjar nomor 10, sementara Gibran mendapatkan nomor 14. Dengan kata lain, yang nomor 1 berhak mengambil nomor urut kontestasi adalah Pak Anies Baswedan. Lalu Pak Anies mengambilnya dan dapatlah nomor 1. Di mana uniknya? Uniknya di sini, teman-teman. Pak Muhaimin mendapatkan nomor 8. Nomor 8 itu adalah nomor kontestasi partai PKS di pemilu nanti. Jadi PKS itu partai nomor 8 urutnya. Lalu Pak Anies mengambil nomor dan dapat nomor 1. Nomor 1 itu adalah nomornya PKB. Ini bukan kebetulan. Ini sesuatu yang menurut Bang Kitca unik. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua pasti ada makna di balik peristiwa tersebut. Kembali ke angka 1. Kalau kita lihat juga, ini sangat related kepada Pak Anies. Kenapa? Pak Anies itu lahir tanggal 7 Mei tahun 1969. Coba, 7 Mei 1969 itu kalau kita tambah 7 tambah 5 tambah 1 tambah 9 tambah 6 tambah 9, lalu kita kerucutkan menjadi satu satuan, ujungnya adalah 10. 10 itu ya 1. Lalu kalau kita lihat kapan Pak Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem, itu tanggal 3 Oktober tahun 2022. Nah, kalau kita kerucutkan 3 tambah 10, 13 tambah 2, 15 tambah 2, 17 tambah 2, 19 9 tambah 1, 10, 10, 1. 1 lagi. Lalu Pak Anies berjodoh dengan Pak Muhaimin, dengan Caimin. Caimin itu lahir tanggal 24 bulan 9, 1966. Dan itu kalau kita jumlahkan, ujungnya adalah 10, 10 itu adalah 1. Begitu berjodohnya angka 1 dengan Pak Anies Baswedan. Dan yang terakhir nih, sesuatu yang Bang Kitca berharap dan banyak orang berharap. Pada tahun 2024 itu, Pak Anies akan memasuki usia 55 tahun. 55 tahun itu 10, 10 itu 1. Jadi insya Allah angka 1 ini yang banyak melekat dengan Pak Anies, itu adalah tanda-tanda alam. Tentu tanda-tanda alam ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku apa? Mari kita, para orang-orang waras, orang-orang yang berharap ada perubahan di negeri ini, untuk mensosialisasikan, mengajak orang-orang terdekat kita, teman-teman, meyakinkan mereka bahwa Pak Anies adalah orang yang paling pas untuk kita jadikan pemimpin kita di tahun 2024 sampai 2029. Teman-teman, kembali ke soal apa yang menjadi kekuatan dan sekaligus juga merupakan kelemahan Pak Anies. Bang Kitca sebut sebagai kekuatan karena hal inilah yang selalu melindungi Pak Anies dari berbagai macam niat jahat yang ingin memfitnah, mempecundangi, mencederai Pak Anies. Dan kenapa Bang Kitca sebut ini juga menjadi hal-hal yang sekaligus juga kelemahan Pak Anies? Karena hal ini juga yang mengakibatkan banyak orang tidak menginginkan Pak Anies untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Terutama orang-orang yang tentu saja cara berpikirnya tidak benar, tidak menginginkan negeri ini berjalan sebagaimana seharusnya, negeri demokrasi yang adil, yang hukumnya tegak lurus, tidak pandang bulu, bahwa
Tidak seperti yang dikatakan orang, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi benar-benar hukum yang matanya buta, tanpa melihat siapapun. Kalau salah, ditegakkan. Tidak menginginkan demokrasi benar-benar merupakan kristalisasi dari kehendak rakyat. Mereka ingin demokrasi adalah demokrasi yang mereka bisa atur, karena ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya konflik of interest. Jadi sekali lagi, kekuatan Anies ini sekaligus merupakan kelemahannya karena banyak orang-orang buruk, orang-orang yang tidak benar, khawatir dengan kekuatan ini dan mereka berusaha untuk menghambat Anies bisa memimpin negeri ini. Baik, Bang Kicah ingin buka-bukaan sekarang. Apa itu kekuatan yang sekaligus juga merupakan kelemahan Anies? Itu adalah apa yang Anies sebut sebagai kriteria atau hal-hal yang menjadi acuannya dalam mengambil setiap kebijakan publik, dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut implikasinya terhadap masyarakat banyak. Kalau Bang Kicah bilang itu adalah filter Anies dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik. Apa itu? Anies punya 4 filter. Filter pertama adalah apakah kebijakan yang mau diambil, apakah keputusan yang mau diambil ini benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. Itu yang selalu menjadi pertanyaan utama sebelum keputusan diambil, sebelum kebijakan diambil. Kita ambil contoh, katakanlah soal bagaimana Anies mengadakan pendekatan dalam mengatasi transportasi. Itu benar-benar Anies melibatkan semua orang-orang yang hidupnya bergantung kepada transportasi, baik itu operatornya, sopirnya, dan segala macam. Dikaji, lalu diambil. Meski lama, yang penting itu diambil sampai semua pihak menerima prinsip keadilan dan kesetaraan. Atau contoh lain, ada satu kebijakan yang sudah diambil oleh gubernur sebelumnya, yaitu katakanlah pernah dalam satu saat motor dilarang masuk ke wilayah Sudirman Tamrin untuk mengatasi kemacetan. Nah, pada eranya Anies, kebijakan ini dikaji, apakah ini sesuai dengan prinsip keadilan kesetaraan, dan hasil kajiannya ternyata tidak. Banyak implikasi-implikasi yang mengakibatkan ketidakadilan kepada masyarakat. Ketidakadilan pertama adalah sebagai warga negara tentu semua pihak punya hak menggunakan fasilitas jalan. Yang nomor 2, dengan dilarangnya motor ada pengiriman yang dalam bahasa halusnya silaturahmi dari rumah tangga yang ada di pinggiran Jakarta kepada para pegawai yang ada di daerah Sudirman Tamrin berupa katakanlah makanan atau apapun lah. Sehingga pelarangan tersebut mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan rumah tangga yang ada di pinggiran Jakarta, berkurangnya peluang dari para driver untuk mendapatkan upah atau jasa dari antaran dari jasa yang mereka berikan, yaitu mengantarkan barang. Lalu kebijakan tersebut dicabut oleh Anies. Artinya kebijakan ini soal prinsip kesetaraan dan keadilan ini itu menjadi acuan utama. Lalu yang kedua adalah apakah keputusan yang mau diambil, kebijakan yang mau diambil ini benar-benar untuk kepentingan umum. Yang umumnya kepentingan yang lebih besar, lebih banyak. Tidak ada kepentingan yang sifatnya kelompok, apalagi personal. Yang ketiga, pendekatannya adalah scientific approach, pendekatan keilmuan. Harus didukung oleh data, fakta. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang siapapun akan bisa mengujinya bahwa ini benar secara ilmu pengetahuan. Ini benar didukung oleh data dan fakta. Baru yang keempat adalah
sesuai dengan undang-undang regulasi. Ini kekuatan Anies. Makanya hampir 5 tahun Anies di Jakarta, banyak hal yang dikulik-kulik, dicari-cari celah untuk mentersangkakan, untuk membuat masalah. Tetapi semua gagal total. Kenapa? Karena pendekatan yang 4 itu. Itu kekuatan Anies. Tapi ini sekaligus kelemahan Anies. Kenapa? Karena kriteria ini, filtering yang digunakan Anies ini akan menghambat, membuat khawatir orang-orang yang selama ini main di remang-remang aturan. Orang-orang yang selama ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pejabat publik. Jadi inilah sebabnya banyak pihak dalam tanda petik yang tidak ingin Anies menjadi pemimpin di negeri ini. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi mereka-mereka yang selama ini mengambil manfaat dengan cara-cara yang tidak benar di negeri ini. Terakhir, dalam perspektif langit, ada kekuatan lain yang maha dahsyat yang Anies punyai. Apa itu? Doa. Ya Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah. Ini nih. Bang Kica nggak usah mengupas, tetapi yang kita lihat saat ini orang-orang yang menzolimi Anies memang sepertinya sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Ada yang jadi tersangka, kemudian para buzzer yang tadinya kompak, seragam suaranya menyerang Anies, sekarang berseteru antar sesamanya. Begitu juga dengan, ya sudahlah, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Dan bagi kita sebagai pendukung Anies, tidak kita hiraukan itu. Saatnya kita mewujudkan tanda-tanda alam yang sudah nyata, sudah terang-benderang. Tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syarat dan ketentuan berlaku? Mari kita yakinkan para penduduk negeri ini, mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga, teman-teman, orang kampung, bahwa jika ingin negeri ini berubah, maka ini adalah kesempatan emas bagi kita, karena telah hadir sosok pemimpin yang luar biasa. Kita boleh menggantungkan harapan kepadanya, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak cukup hanya itu, teman-teman, bahwa ini adalah pemilu serentak presiden dan legislatif. Jadi mari juga kita pilih wakil-wakil rakyat yang diajukan oleh partai yang mengusung Anies. Mungkin kita secara personal tidak ada waktu atau tidak punya informasi yang banyak tentang orang-orang dari partai manapun yang saat ini maju berkontestasi untuk menjadi calon legislatif. Tapi mari kita kerucutkan saja pilihan kita kepada partai-partai yang mendukung Anies Baswedan. Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, Partai Umat. Ya, teman-teman, demikian kicau pendek ini. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.